Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan ridhonya kita semua dapat berkumpul di ruang Zoom pada kesempatan kali ini. Kedua kalinya salawat wa salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, karena atas karunia-Nya kita dientaskan dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang-terang dengan ad-dinul Islam yang rahmatan lil alamin. Yang terhormat Ibu Nina Martiana, SE MKom AKCA, yang saya sayangi rekan-rekan kelas. Di sini izinkan kami untuk mempresentasikan mengenai mata kuliah pengantar audit dengan materi kasus penerimaan klien baru. Sebelum itu izinkan kami untuk mengenalkan diri dari kelompok 7. Saya sendiri Bagus Dermawan Putra dengan NIM 20104211047, dan rekan saya Saudari Nindi Kumala Dewi dengan NIM 20104211048, dan rekan kami selanjutnya Saudari Agnes Aprilia Ekaristi dengan NIM 20104211058. Selanjutnya yakni pembacaan materi. Teruntuk pembacaan materi atau penyajian materi, yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Nindi Kumala Dewi. Kepada Saudari Nindi Kumala Dewi, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Bagus. Kasus penerimaan klien baru. Untuk soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan secara singkat beberapa prosedur awal yang bisa dilakukan oleh Raka Manggala agar kemudian bisa memberikan laporan rekomendasi kepada partner KAP apakah akan menerima atau menolak tawaran penugasan audit dari PT Aman Sentosa. Hubungkan dengan standar auditing dan peraturan lain yang mungkin terkait. Menurut kelompok kami, PT Aman Sentosa berencana menyudahi kerjasama dengan auditor KAP Subagio dan rekan. Kemudian ingin menggunakan KAP Surata dan rekan. Tahun 2012, Raka Manggala sebagai manajer audit yang baru dipromosikan, ditugaskan untuk menangani penerimaan klien baru dari PT Aman Sentosa oleh KAP Surata dan rekan. Terdapat latar belakang dari PT Aman Sentosa, yaitu yang pertama, total aset perusahaan yang ada dalam laporan keuangan 2011 sebelum diaudit adalah 76 miliar 392 juta, pendapatan penjualan adalah sebesar 145 miliar 313 juta, dan laba bersih perusahaan sebesar 3 miliar 472 juta. Yang kedua, di bulan Oktober 2010, perusahaan menunjukkan aktivitas manajemen turnover yang cukup signifikan. Perusahaan mempunyai kebijakan baru yang mulai diimplementasikan di tahun 2011, yaitu mengintegrasikan keseluruhan sistem akuntansinya. Yang ketiga, Raka Manggala berkomunikasi dengan PT Aman Sentosa dan auditor sebelumnya, yaitu KAP Subagio dan rekan. Standar auditing mengharuskan agar hasil dari audit benar-benar berimbas pada kemanfaatan untuk perusahaan, di mana KAP Surata sudah memberikan tugas kepada Raka Manggala dengan tepat. Untuk soal yang nomor 2, dari beberapa data keuangan yang disajikan di lampiran, coba lakukan prosedur analitis awal untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana kinerja finansial dari PT Aman Sentosa. PT Aman Sentosa adalah perusahaan yang memproduksi perlengkapan rumah tangga dengan skala usaha menengah.
yang berencana untuk melakukan IPO di tahun 2012. Ketika perusahaan mulai mencoba untuk melakukan kerjasama dengan dua distributor nasional peralatan rumah tangga, beberapa tahun terakhir, kondisi finansial perusahaan tersebut, yaitu laba perusahaan, mengalami peningkatan yang sangat pesat. Yang selanjutnya kepada Saudari Agnes Aprilia, dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk soal nomor 3, dari prosedur analisis yang dilakukan, apakah ditemukan hal-hal yang nantinya akan dijadikan acuan oleh KAP sebagai titik tekan pengauditan selama proses audit berlangsung, ketika seandainya KAP Surata dan rekan menerima penugasan dari PT Aman Sentosa, sebutkan dan jelaskan. Menurut kelompok kami, hal-hal yang menjadi acuan yang pertama adalah rasio industri perbandingan. Yang kedua, laporan neraca PT Aman Sentosa per 31 Desember 2009 sampai dengan 2011. Untuk yang ketiga, laporan laba rugi PT Aman Sentosa per 31 Desember 2009 sampai dengan 2011. Untuk yang keempat, laporan ekuitas pemegang saham PT Aman Sentosa per 31 Desember 2009 sampai dengan 2011. Selanjutnya untuk soal nomor 4. Melihat dari kondisi bisnis dan beberapa tujuan yang dimiliki oleh PT Aman Sentosa, seperti apa yang dipaparkan dalam bagian latar belakang industri PT Aman Sentosa di atas, sebutkan dan jelaskan beberapa akun yang nantinya akan menjadi area pengauditan utama oleh KAP. Jika mungkin, hubungkan dengan beberapa aset manajemen terkait. Aset manajemen terkait. Menurut kelompok kami, total aset perusahaan yang ada dalam laporan keuangan 2011 sebelum diaudit, pendapatan, penjualan, dan laba bersih, transaksi penjualan per bulan, akun-akun piutang dan persediaan. Asersi manajemen terkait yaitu asersi tentang keberadaan atau keterjadian, eksisten, acuran. Baik, selanjutnya yakni nomor 5. Dengan segala analisis yang bisa dilakukan, selanjutnya menurut Anda, apakah rekomendasi yang diberikan oleh Raka Manggala menyarankan kepada partner KAP, Surata, dan rekan saran untuk menerima atau menolak tawaran perikatan audit dari PT Aman Sentosa? Untuk menjawab pertanyaan ini, kemukakan alasan detail dengan juga mendasarkan pada standar auditing, peraturan, dan kode etik profesi terkait. Menurut kelompok kami, dari komunikasi yang dilakukan oleh Raka Manggala kepada PT Aman Sentosa dan auditor sebelumnya dengan mempertimbangkan standar auditing, yaitu kompetensi, tidak terpengaruh adanya bukti audit yang kompeten, maka sebaiknya Raka Manggala harus bisa profesional dan tidak menyarankan partner KAP Surata dan rekan menerima perikatan audit dari PT Aman Sentosa. Raka Manggala dalam mengemban amanah tugas sesuai dengan kode etik profesi. Dan menurut kelompok kami, untuk Raka, PT Aman Sentosa
menyarankan menolak. Terima kasih, itulah presentasi dari kelompok kami. Bila mana ada salah kata ataupun penyampaian materi yang kurang jelas, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.